Halo semuanya, selamat datang lagi dan hari ini kita akan bahas iPhone karena ada yang request. Bang, worth it nggak beli iPhone di Bybit gitu ya untuk pre-market gitu. Dan jujur, aku di sini nggak main di Bybit dan aku mainnya di Binance, oke? Ya bagi teman-teman yang belum daftar di Binance atau mau punya akun Binance yang punya kickback 20% dan dapat spesial ya, spesial offer dan spesial penawaran khusus akun affiliates, langsung saja menggunakan kode link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga teman-teman join ke channel gratisan kita, linknya ada di deskripsi, dan juga follow Instagram kita, linknya juga ada di deskripsi, oke? Nah, jadi ya ini waktu tersisa adalah 12 jam lagi guys. Jadi besok iPhone itu diperdagangkan sekitar jam 5 sore kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah koin baru yang tentu aja bakal meledak ribuan persen, yang tentu aja bikin kita hype dan FOMO ya. Nah, kita akan melihat ya beberapa update gitu ya. Nah, jadi di sini ya aku baru tahu ternyata ada perdagangan OTC atau over the counter, atau yang kita bilang sebagai penawaran sebelum pre-market gitu ya. Nah, jadi ini perdagangan prapasar ya, pre-market gitu ya, yang dilakukan OTC, over the counter, memungkinkan pembeli dan penjual membuat penawaran dan mencocokkan perdagangan untuk token baru sebelum dirilis secara resmi. Nah, jadi di sini kalau aku perhatikan ya, harga terakhir diperdagangkan artinya mereka udah berdagang nih, tapi sesama buyer nih yang punya. Nah, aku nggak ngerti yang punya itu siapa guys, dan perdagangannya itu modelannya tuh maksudnya apakah disediakan oleh pihak iPhone-nya atau oleh trader juga gitu. Nah, aku kurang ngerti juga konsep OTC yang di pasar Bybit ini ya. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan, di sini harga terakhir itu sekitar $3 gitu. Harga terakhir di perdagangan $3, penawaran tertinggi di $30, dan harga dasarnya 0,001 USDT. Ini nggak mungkin lah harga open harga sebuah token ya di situ. Nah, setiap harga token yang baru mau masuk market itu udah di set sama si developernya atau si si pihaknya ya, pihak koinnya gitu. Nah, tapi sejauh ini yang aku lihat kalau di Binance itu biasa open marketnya tuh paling murah itu 0,01 atau sekitar seratusan perak gitu ya, 150-an perak gitu ya. Nah, ini ya model-model gimana ya, model-model kayak nih gue punya motor nih gitu. Motor apa nih, misalnya motornya Aerox gitu ya, lu nawar berapa nih? Gue nawar 28 juta, lu kalau gue 22 juta gitu. Jadi di mana kesepakatan itu terjadi, disitulah harga itu diperdagangkan kayak gitu. Jadi penawaran sesama orang yang punya barang dan yang mau beli kayak gitu. Nah, semoga juga konsepnya sama ya dengan yang di Bybit ini. Nah, jadi kalau kita lihat secara fundamentally ya, secara fundamental si iPhone ini ya, aduh, error ya. Secara fundamental si iPhone ini udah aku jelaskan juga di video sebelumnya, teman-teman cek aja nanti videonya. Ya, dia cuma punya supply sekitar 1 miliar gitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan token-token yang punya supply 1 miliar, contohnya yang serupa lah ya, yang DEX juga, ialah DEX ya. Di DEX ya contohnya. Nah, aku lupa ini supply-nya berapa ya? Apakah 1 miliar? Nah, sama ya. Ini supply-nya juga 1 miliar dan di perdagangan harganya juga di $3 kayak gitu guys. Dan sempat all time high. All time high-nya tuh lumayan jauh. Yaitu adalah, bentar, all time high-nya di mana ya? Kok nggak ada sih? Nih, all time high-nya itu 5 hari yang ternyata Didik sudah all time high 5 hari yang lalu guys, di harga $4. 4,5 ya. Nah, jadi kira-kira harganya tuh mungkin akan mendekati Didix mungkin ya. Karena Didix ya secara fundamental ya kurang lebih mirip, tapi kenapa aku bisa bilang iPhone lebih bagus? Karena dia menawarkan beberapa fitur yang tidak dimiliki si Didix ini gitu ya. Nah, jadi untuk supply yang berjumlah 1 miliar itu sebenarnya standar-standar aja, nggak banyak nggak kurang, dan itu adalah standar pada market umumnya gitu ya, pada koin dan supply pada umumnya. Di sini kalau kita lihat bedanya si Didix ini kan circulatingnya udah sekitar 40% ya. Tapi nanti kalau misalnya baru si iPhone ini kalau nggak salah kemarin sekitar 15 atau 17%. Jadi artinya masih jauh banget, dan token unlocknya itu bakal bertahap dan cukup lumayan banyak juga. Karena open marketnya aja supply-nya baru 17% kayak gitu guys. Ya. Nah, jadi ya kemungkinan di $3 itu sah-sah aja gitu. Dilihat juga dari harganya.
kalian farming dapat berapa? Aku cek dulu guys, aku lupa aku dapat berapa. Kok nggak salah tadi cek itu baru dapat sekitar 48 gitu ya. Ini udah sekitar berapa hari ya? 4 hari ya. Udah sekitar 4 hari dapatnya itu baru 0,8. Bentar aku cek dulu. Ini sorry. Bentar ya, kita cek dulu guys. Kita cek dulu overview, kemudian earn. Nah, di sini aku dapatnya itu kurang lebih sekitar, kok udah selesai? Nah, baru 50,57 kayak gitu. Itu dikit banget guys ya. Untuk 5 hari dapat 50-an itu sebenarnya dikit gitu. Aku ingat waktu itu yang JP itu ARB ya. ARB itu kalau nggak salah farmingnya cuma 2 hari itu dapatnya sekitar 100-an juga. Dan ini kayaknya bisa lebih mahal daripada waktu ARB dulu. Ya, open marketnya mungkin di $3, tapi ada kemungkinan spike atau kemungkinan loncat yang harganya itu bisa melebihi daripada si $3 ini gitu. Ya, tapi pertanyaannya untungkah misalnya kita beli di $3? Nah, ini aku nggak bisa jawab ya. Kenapa? Karena aku juga nggak tahu harga listing pastinya berapa. Tapi kalau kalian ikut di launch pool itu udah pasti untung. Kenapa? Kalian dapatnya gratisan guys ya. Kalian dapat ibaratnya tuh dapat di harga 0 kayak gitu ya. Mau dijual di berapapun, misalkan harganya cuma 10 perak pun kalian untung gitu. Meskipun kalian dapatnya 0 jual di 10 perak itu kan hitungannya untung ya. Nah, jadi kita akan tunggu aja besok jam 5 open trade. Jadi aku akan stay update terus di channel. Jangan lupa follow channelnya dan see you in the next video. Salam iPhone.